Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Amin. Saya di sini sebagai kelompok 12 akan menjelaskan hasil belajar dari kelompok kami, yakni berkaitan dengan pengertian jual beli atau buyu. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-ba'i, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fikih. Sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya sebagai berikut. Mubadalatu malin bimalin ala wajahin makhsus, yang berarti saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau mubadalatu syai'in syargubin fihi bimisli ala wajahin muqayyadin makhsus, yang berarti menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam definisi ini terkandung beberapa pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab atau ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul yang berarti pernyataan menjual dari penjual, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari harga penjual dan pembeli. Di samping itu, harga yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum buyu atau jual beli. Terdapat ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Ahalallahul ba'i'u wa haramar riba, yang berarti Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibnu Rafi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan atau profesi apa yang paling baik. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menjawab, usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Hakim. Yang selanjutnya yakni syarat dan rukun buyu. Syarat-syarat sah jual beli. Fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan syarat-syarat sah ba'i yang secara singkat dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu syarat yang berkenaan dengan ma'qud alaih atau komoditi yang ditransaksikan, dan syarat yang berkenaan dengan muta'akidain atau dua pihak yang melakukan transaksi. Selanjutnya syarat-syarat ketika melakukan jual beli. Salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi muta'akidain atau dua orang yang melakukan jual beli kadang-kadang membutuhkan satu atau beberapa syarat dalam melaksanakan jual beli. Syar'i, Allah dan Rasulnya membolehkan kedua muta'akidain untuk menetapkan syarat-syarat tertentu dalam jual beli mereka. Fuqaha mendefinisikan syarat dalam proses jual beli ini dengan keterikatan salah seorang muta'akidain dengan lainnya karena hanya transaksi atau akad terdapat sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu rukun jual beli. Ada dua pihak yang melakukan transaksi atau penjual dan pembeli. Mereka inilah yang disebut dengan melakukan akad atau transaksi karena transaksi tidak diakui legalitasnya tanpa keduanya. Kedua pihak yang melakukan transaksi ba'i harus telah balik atau dewasa, berakal sehat, mengerti, pandai atau rasyid, dan tidak terkena larangan melakukan transaksi. Selanjutnya sesuatu yang ditransaksikan. Jadi dalam kegiatan jual beli harus ada sesuatu yang ditransaksikan, baik itu berupa barang ataupun jasa. Yang selanjutnya yaitu sigoh. Dalam kitab Al-Majmu dijelaskan bahwa rukun ba'i ada 3, yaitu 1. Dua pihak yang melakukan transaksi atau akidani. Yang kedua yaitu sigoh, dan yang ketiga yaitu harta benda yang ditransaksikan. Yang selanjutnya yaitu jual beli yang dilarang dalam Islam. Apa itu jual beli yang dilarang dalam Islam? Di sini ada beberapa faktor, yakni faktor yang pertama mengenai kezoliman.
di sini disebutkan bahwa yang satu adalah gisi atau tadlis, yaitu transaksi dengan cara merahasiakan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang dipandang baik dan menyelipkan di selanya barang yang rusak. Misalnya kita bisa ambil contoh ya, ini penjual buah. Penjual buah itu nanti ada buah yang bagus dan ada buah yang hampir busuk. Nah, itu buah yang hampir bagusnya itu ditaruh di paling atas dan yang hampir busuknya itu nanti ditaruh di bagian bawah. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua yaitu naisi atau rekayasa pasar dalam demand, merupakan penipuan terhadap pembeli. Yang ketiga yaitu menjual belikan atau menawar barang yang terlebih dahulu dijual, dibeli dan ditawar oleh orang lain. Jadi kalau misalnya kita ke pasar itu nanti ada sayur yang itu udah ditawar orang lain, nah kita mau membeli itu sudah tidak boleh karena itu sudah ditawar oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu menimbun barang, yaitu menahan barang yang merupakan keperluan orang banyak dengan tidak menjualnya agar permintaan bertambah dan harga menjadi lebih tinggi. Yang kelima yaitu menghambat produsen atau penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar atau memonopoli. Faktor yang kedua yaitu penipuan, yaitu suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah barang maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut. Yang ketiga yaitu riba. Menurut bahasa, riba berarti bertambah, sesuatu menjadi riba apabila ia bertambah. Menurut istilah, riba berarti bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu. Yang keempat yaitu suap atau riswah. Pemberian sesuatu dengan tujuan membatalkan sesuatu yang benar atau membenarkan sesuatu yang batil. Yang dikehendaki dalam suap adalah perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Syara melarang riswah sebagaimana melarang pengambilan sesuatu dengan cara yang batil. Yang selanjutnya yaitu faktor kelima, ketidakabsahan akad. Faktor lain yang menyebabkan keharaman disebabkan karena ketidakabsahan atau kurang lengkapnya akad. Jadi, kalau ada akad dalam jual beli yang tidak lengkap, itu berarti akadnya tidak sah. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu atau lebih dari faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, rukun dan syarat akad tidak terpenuhi. Yang kedua, terjadi ta'aluk atau bisa juga disebut dengan inah. Yang ketiga yaitu terjadinya dua akad dalam satu transaksi. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam buyuk dan contoh penerapannya. Di sini saya mengambil dua contoh. Yang pertama, pada pokoknya semua muamalah boleh dilakukan terkecuali ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya. Syariat Islam menghalalkan jual beli tetapi terhadap jual beli sistem munasabah dan mulamasah ulama melarangnya. Munabasah dan munabasah yaitu jual beli dengan sistem melempar suatu benda kepada barang yang akan dibeli. Benda yang terkena lemparan itu kemudian penjualnya berkata, barang ini yang aku jual kepadamu dengan syarat engkau hanya boleh melemparnya dan tidak boleh melihatnya dan kamu harus membayar dengan harga sekian. Jadi ini sistemnya nanti kalau ketika kita mau membeli sesuatu dan itu nanti kita dilempar barang dan tidak boleh melihat dan itu nanti harus kita bayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh penjual tersebut. Adapun jual beli mulamasah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yaitu dengan cara didatangkan kain yang dilipat atau di dalam gelap, lalu orang yang menawar itu menyentuhnya. Penjual berkata kepadanya, aku menjualnya kepadamu dengan syarat engkau hanya boleh menyentuhnya dan tidak boleh melihatnya. Dengan kasus jual beli tersebut dapat diterapkan semua jenis jual beli yang sifatnya samar-samar seperti jual beli melempar kerikil dengan mengundi dan lainnya, itu tidak boleh. Yang kedua yaitu al-asla fil manafi'il hilu wal madoril hurmatu bi adillatin syar'iyah, yang artinya pada dasarnya semua yang bermanfaat halal atau boleh, demikian pula saling membahayakan atau merugikan haram dengan petunjuk syariat. Semua bentuk jual beli diperbolehkan oleh ulama.
Karena jual beli itu mengandung manfaat, tetapi para ulama mengharamkan jual beli yang ada unsur riba karena riba mengandung unsur kemudaratan atau bahaya. Kemudaratan itu ditunjuk oleh syariat. Misalnya, seorang melakukan utang piutang kemudian membayarnya berlebih dari jumlah utang dengan permintaan si pemberi utang tersebut. Selanjutnya, musyarakah dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha memerlukan dana dari pihak lain. Masing-masing pihak kontribusi dana, keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan ketika akad. Tetapi musyarakah menjadi terlarang apabila pihak yang bermusyarakah tidak jujur, seperti menyembunyikan keuntungan dari hasil dagangan tersebut. Yang terakhir yaitu dalam melakukan muamalah seperti jual beli, upah mengupah, utang piutang, dan lainnya diperbolehkan oleh Islam karena mengandung manfaat dan tolong menolong di antara sesama manusia. Tetapi jika dalam muamalah itu mengandung unsur penipuan, maka muamalahnya menjadi haram. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.